Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masanda Abdullah. Saya dari kelas A dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dengan NIM 22142423. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos rakyat dan kratos kekuasaan, sehingga kekuasaan rakyat. Dan ada pula tujuan demokrasi. Ada beberapa tujuan yang diterapkan demokrasi, yakni yang pertama, terciptanya kebebasan. Dengan adanya demokrasi, berarti rakyat bebas berekspresi dan berpendapat. Sehingga negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini berarti memberikan kekuasaan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan suara, pendapat hingga aspirasi mereka. Yang kedua, menciptakan keadilan. Demokrasi menjamin hak-hak yang diperoleh setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijakan bersama. Dengan begitu, keadilan serta ketertiban bagi rakyatnya akan tercipta. Dan yang ketiga, rakyat berperan dalam pemerintahan. Karena demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat, maka warga negara dilibatkan dalam proses menjalankan roda pemerintahan dan bernegara. Dengan begitu, rakyat turut berperan aktif dalam mendorong kinerja pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi. Sistem demokrasi memiliki beberapa prinsip utama. Antara lain, yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum. Semua warga negara, termasuk pejabat, tunduk pada hukum. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas dan adil, yaitu pemilu harus jujur, transparan, dan melibatkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak individu seperti kebebasan berbicara dan beragama harus dijamin. Dan yang kelima, kebebasan pers dan pendapat, yaitu media dan masyarakat bebas menyampaikan pendapat tanpa takut dikriminasi. Yang keenam, partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat harus aktif dalam politik, baik dalam pemilu maupun dalam diskusi kebijakan publik. Yang ketujuh, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yaitu pemerintahan harus terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedelapan, pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan dibagi menjadi eksekutif atau pemerintahan, legislatif, parlemen, dan yudikatif, pengadilan. Dan jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, berdasarkan cara pelaksanaan. Pertama, demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung membuat keputusan politik seperti dalam referendum. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memiliki wakil yang akan membuat keputusan politik seperti sistem parlemen. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu menerapkan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas, contoh Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua, demokrasi sosial,
mengutamakan kesejahteraan sosial dengan campur tangan negara dalam ekonomi. Contoh Swedia, Norwegia. Yang ketiga, demokrasi rakyat. Sistem yang dipengaruhi oleh komunisme di mana negara mengontrol ekonomi dan politik, contoh Cina, dan Korea Utara. Yang terakhir, demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan demokrasi. A. Kelebihan demokrasi. Yang pertama, menjamin hak asasi manusia, yaitu setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang diakui hukum. Yang kedua, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yaitu rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, pemerintahan yang transparan, yaitu pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Yang keempat, mencegah kekuasaan mutlak, yaitu adanya pemisahan kekuasaan, mencegah otoritarianisme. B. Kekurangan demokrasi. Yang pertama, keputusan lambat, yaitu musyawarah dan proses pemilu sering memakan waktu lama. Yang kedua, potensi manipulasi politik, yaitu politisi bisa menyalahgunakan sistem demokrasi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, masyarakat kekurangan berpendidikan bisa dimanipulasi, yaitu jika masyarakat kurang paham politik, mereka bisa mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah. Yang keempat, biaya politik tertinggi, yaitu kampanye dan pemilu sering membutuhkan biaya besar. Adapun tantangan demokrasi di era modern. Yang pertama, maraknya korupsi dan nepotisme, yaitu banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, kurangnya partisipasi politik masyarakat, yaitu banyak warga yang tidak peduli dengan politik dan pemilu. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan disinformasi, yaitu media sosial sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu yang dapat merusak demokrasi. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu jika kesenjangan ekonomi tinggi, demokrasi bisa dimanfaatkan oleh elita tertentu. Jadi, itu materi dari saya. Jadi, saya bisa simpulkan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan partisipasi rakyat, kebebasan pendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila yang berdasarkan nilai Pancasila, namun demokrasi menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, hoaks, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran politik yang tinggi agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Jadi itulah materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.